Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan hadir dan kepada orang tua murid yang sudah menyempatkan hadir, dan tidak lupa kepada pemateri kita ya, calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Yulia ya, SPD. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi tentang pengembangan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah SDN 1 Tegal Bubur. Itu oleh karena itu kepada Ibu Reti Yulia SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini bersama kami, dan jangan lupa kepada orang tua murid yang telah berkenan untuk hadir bersama saya pada acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa aktor, yaitu yang pertama Bapak Hugo Kusnadi, ini adalah fasilitator saya. Yang kedua, ini saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Dan yang ketiga ada Bapak Wahid Musin, SPD, selaku pengajar praktek saya. Dalam kegiatan hari ini di sini ada dua, yaitu pembuatan keyakinan kelas dan perlibasan diseminasi budaya positif di UPTD SDN 1 Tegal Bubur, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya melakukan diseminasi budaya positif karena pembuatan keyakinan kelas telah dilakukan pada hari kemarin. Selanjutnya, yang latar belakangi saya membuat diseminasi budaya positif ini adalah budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Kinerja Dewata, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu selanjutnya, tujuan diadakannya kegiatan pada hari ini adalah yang pertama untuk memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua adalah mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan program Pancasila. Nah, tolak ukurnya itu adalah yang pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri sendiri. Jadi dalam setiap kelas itu kan mempunyai keyakinan kelas ya, Ibu Bapak. Jadi keyakinan kelasnya itu di sini diadakan diseminasi ini agar murid itu mempunyai kesadaran diri sendiri untuk bisa menaati, melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati oleh guru dan murid. Itu tujuannya. Yang kedua adalah
alamnya itu kan ada kodrat alam dan kodrat zaman ya Bapak Ibu. Jadi kodrat alam itu balik lagi ke di mana dia tinggal, dia lahir dan sebagainya. Nah itu kodrat alamnya ya. Kalau kodrat zaman seperti pendidikan, didukung oleh teknologi yang seperti itu. Nah itu kodrat zamannya. Selanjutnya, di sini ada 3 pertanyaan tematik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju nggak nomor 1 ini hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Bagaimana mama? Setuju tidak nih hukuman? Gak apa-apa, saya tidak akan jawabannya salah. Orang punya pemikiran tersendiri kan. Nanti kita ulas secara bersama-sama. Coba, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Asal hukuman pemurah. Oke. Jangan dia. Maaf ya, suka begini. Bukan untuk mengerjakan PR apa kesiangan. Sok nyanyi Indonesia Raya. Itunya daripada sendiri gitunya. Seumpama gitu. Udah sekarang aku kan kesiangan datang nih. Masuk sekarang nyanyi aja lagu Indonesia Raya. Minimal kan nyanyi bari era-era ge pasti tabungan sorangan kaburangan kan gitu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Coba, aku setuju tidak dengan perhatian pemberiannya? Kira-kira Pak Agus? Kurang setuju. Oke. Oke. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kamu setuju nggak? Kalau untuk pemberian penghargaan itu sangat setuju. Oke ya, berarti ada yang tidak setuju, ada yang setuju dari 3 pertanyaan tematik ini. Kita bahas secara bersama-sama Ibu Bapak. Nah, konsep inti dari budaya positif ini. Jadi ada 6 konsep intinya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas itu sendiri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, kita akan membahas ini secara satu persatu Bapak dan Ibu. Nah, di sini membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif itu? Contoh ini mah, ada A dan ada B ya. Ini temannya misalnya A dan si B. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Nah, coba kalau Bapak dan Ibu nih punya sesuatu yang berharga digenggam. Nah, digenggam misalnya Ibu Bapak mau tidak melepaskannya? Ya. Mau tidak melepaskannya? Maka saya dikasih 1 miliar sekarang gitu. Mau tidak? Mau tidak dia melepaskannya? Nah, ini tuh sebuah perumpamaan kepalan. Nah, kepalan itu tuh misalnya hal yang sangat berharga sekali untuk kita. Terus orang lain itu mencoba untuk melepaskannya. Kira-kira Bapak dan Ibu mau tidak melepaskannya? Ya. Oh jangan. Ini sesuatu yang benar-benar berharga ya. Bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Nah, sesuatu yang berharga untuk kita itu berarti tidak mau ya melepaskannya, meskipun disuruh untuk apapun, ditukar dengan apapun. Yakin Bapak dan Ibu tidak mau melakukannya? Ya. Misalnya di kertas itu tuh di kepala Ibu Bapak tuh ditulis apa gitu. Nah, coba kenapa tidak Opi? Apa sih yang ditulis Pak Opi? Kok bisa tidak mau melepaskan? Kira-kira apa sih yang ditulis Pak Opi? Kenapa Pak Opi tidak mau melepaskannya? Cek juga lama. Terima kasih sudah atas kesempatan. Tadi diceritakan bagaimana jika kita diberikan suatu situasi
diberikan tulisan atau apapun yang diberikan kita, terus itu berharga. Kenapa saya tidak mau melepaskannya? Karena jika memang itu barang berharga, itu harus kita jaga kepada yang lainnya juga gitu. Jadi ketika misalkan kita punya sesuatu yang berharga, kita nggak mau posisi yang berharga ini hilang dari genggaman kita. Jadi makanya kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Oke, tepuk tangan kepada Ibu. Terima kasih jawabannya Pak Udi. Tentu saja ya, kita pasti punya sesuatu yang benar-benar berharga dari lubuk hati kita, meskipun itu bukan materi yang pasti tidak akan diberikan kepada orang lain, ya. Kepada Ibu selanjutnya. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita kan selalu berumpama bahwa kita itu orang dewasa. Kita yang lebih tahu apa yang terbaik untuk anak kita, ya. Pasti, dan saya juga awalnya mempunyai pendapat yang seperti itu. Jadi kalau misalnya saya berpendapat kotak itu harus lurus, berarti anak itu harus membuat kotak itu lurus. Sedangkan pemikiran anak itu kan berimajinasi ya kemana-mana. Nah di sini miskonsepsinya itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Guru itu berpikir bahwa murid itu bisa dikontrol sepenuhnya oleh guru. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, menurut guru, misalnya ini yang terbaik untuk kamu dan saya mempunyai pengalaman sebelumnya dan kamu harus menerapkannya. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter misalnya. Aduh, ibu kecewa banget deh. Kamu kok bisa terlambat masuk sekolah? Kita kan sudah punya kesepakatan pas. Jadi membuat anak itu, oh aku punya kesalahan nih gitu. Aku merasa bersalah gitu ya. Dan ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi ya kepada ibu. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulasi respon dan teori kontrol. Di sini di stimulasi responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini memaksa orang ya untuk berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Jadi seperti yang tadi saya umpamakan, misalnya kotak itu misalnya secara orang dewasa lurus garis 4 persegi itu lurus, tetapi kan oleh anak-anak itu akan bereo-reo ya, tapi tetap aja itu sama kotak itu, cuma tidak sempurna. Nah, dalam teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia meskipun beda dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu
menceritakan semuanya, tidak menceritakan itu saya tulis sampai perilaku jujur. Terus tadi ada hasil PTS grafik, saya salah menilai. Tolong koreksinya ya, apabila ibu salah menilai dan mereka alhamdulillah jujur bu saya itu jawabannya salah, berarti nilainya buat saya itu ya tidak. Dan saya seperti itu. Terima kasih Bu Iin atas jawabannya. Pasti wali kelas itu mempunyai pengalaman tersendiri atas berbagai macam anak-anaknya. Jadi kebanyakan anak itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi untuk mereka berbuat apapun mereka menghindari itu semua. Pada dasarnya itu kita tidak menghukum ya, mungkin kita hanya ingin kejujuran mereka. Karena kita tahu kan kejujuran itu mahal. Oke, mereka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita semua adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari suatu perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri kita sendiri untuk melakukan hal yang baik. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi ayo terus belajar. Jadi murid-murid itu jangan pengen di sokong terus, disuruh terus gitu. Mereka harus mempunyai kesadaran dalam diri mereka sendiri. Kalau mereka sudah mempunyai kesadaran mereka sendiri, berarti mereka sudah mempunyai motivasi intrinsik itu. Nah, hukuman dan penghargaan dihukum oleh suatu penghargaan. Kok bisa sih dihukum oleh suatu penghargaan? Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah di sini kenapa Bu? Kok penghargaan merusak hubungan? Bukannya penghargaan itu memotivasi? Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita apa-apa harus dengan penghargaan, jadi si anak itu tidak muncul dalam diri sendirinya untuk sadar bahwa itu adalah tanggung jawab Anda, itu adalah disiplin Anda. Nah, jadi anak itu hanya ingin menginginkan sesuatunya itu. Jadi misalnya, kamu kalau misalnya ranking 1, ibu kasih sepeda dong. Jadi yang diubahnya itu adalah sepedanya itu, bukan aku harus bisa. Bukan masalah aku mau bisa, itu bukan. Jadi karena aku mau menang sepeda itu sendiri. Dan hal ini hanya akan berjangka pendek. Jadi kalau kita nantinya tidak memberikan hadiah, dia belum tentu rank 1. Iya, belum tentu dia mau berusaha segiat apa yang telah kita berikan. Penghargaan menentu maksudnya adalah dia itu dihukum oleh penghargaan yang kita berikan. Jadi kita itu terlalu kebanyakan dia. Ya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dan ini itu misalnya, Mama tahun kemarin kan ngasih aku ini kalau aku ranking 1. Kok tahun sekarang Mama nggak ngasih sih? Nah, ini merusak hubungan ya Bapak Ibu. Sama seperti misalnya ke guru juga. Ibu, kok aku dapat nilai 100, tahun kemarin aku dikasih ini, kok sekarang aku tidak dikasih ini sih Bu? Jadi ya, jadi ternyata sebuah penghargaan motivasi itu tidak selalu bagus untuk diterapkan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, menurunkan kualitas artinya apabila kita memberikan penghargaan tahun ini, berarti tahun depan juga dia akan ingin sebuah penghargaan itu lagi gitu. Jadi kualitasnya itu belum tentu naik atau belum tentu bertahan kalau tidak diberikan suatu penghargaan. Nah, mengurangi motivasi intrinsik, mengurangi kesadaran bahwa itu adalah tanggung jawab dia sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Dia bertanggung jawab untuk misalnya untuk belajar. Dia mengurangi motivasi dalam diri dia sendiri. Program kebajikan. Nah, ini memberi apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus
itu sendiri. Beri pengakuan secara konsisten, terus fokus pada prosesnya. Jadi jangan melihat hasilnya, tapi bagaimana kita mendapatkan hasil tersebut. Contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas misalnya. Contoh, waktu itu ada yang kakinya berdarah, ya ini siapa sih yang kaki berdarah teh? Kelas 5. Bukan, yang kelas kita ada yang kakinya berdarah. Tolong kasih. Apa tuh? Enggak sih, kita tahu sih. Awewe. Ya, waktu itu ada di kelas kita ada yang berdarah lagi ya, terus ditolongin. Ya saya ingat karena waktu itu pernah ada yang kakinya berdarah. Oh ada yang benar ya, ada itu kakinya berdarah. Terus yang lain itu melihat, shock gitu, jadi nggak mau mendekat, jadi dia tuh antara sial tapi jadi kayak nolongin gitu sih, ada gitu tuh. Jadi nikah sama kembar kalau nggak salah yang cepat-cepat diambil sama aku aja gitu, dibersihin, apalagi si kembar yang dewasa dibersihin sama Mika juga yang lain tuh pada mungkin karena anak kecil ya, karena anak kecil jadi dia merasa aduh kaget gitu melihat darah yang bercucuran gitu. Nah itu sebuah apresiasi ya, rasa empatinya sangat besar ya. Amin, masya Allah, barakallah Mika. Terima kasih Mika. Nah selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kalau konsekuensi itu misalnya kayak kemarin ada yang datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Ditanyakan dulu. Kenapa datang terlambat? Ya tidak langsung. Kalau datang terlambat kembali belakangan. Nah itu tidak sesuai ya. Itu namanya hukuman. Kalau misalnya konsekuensi itu merata tidak merendahkan dan tidak terlalu tinggi gitu hukumannya. Jadi konsekuensi itu ditanyakan dulu pada anaknya bagaimana, kenapa sih kamu terlambat gitu. Terus kamu tahu kan kesepakatan kelasnya melanggar yang keberapa kesepakatan kelasnya, kan misalnya nanti kesepakatan kelas itu ada 5 kesepakatan. Melanggar yang mana? Yang satu tentang apa? Tentang ini. Terus kenapa kamu terlambat? Alasannya misalnya seperti apa? Lalu misalnya dengan ini kamu mau bagaimana solusinya agar tidak terlambat lagi. Terus kasihlah dia misalnya konsekuensinya dia masuk dengan jadwal harusnya masuk jam 7, dia terlambat misalnya datang jam 8, otomatis kan orang lain sudah mengerjakan tapi dia belum. Nah jadwal istirahatnya dia untuk penggantinya itu seperti itu. Jadi tidak perlu kita sampai-sampai mumpung dia keliling lapangan kita harus tungguin kan apakah anak itu terjatuh, apakah kelar atau bagaimana, kurangi saja waktu istirahatnya. Itu namanya konsekuensi. Jangan sudah dapatkan karena orang lain sudah belajar 2 jam tetapi dia baru datang 1 jam. Nah di sini ada hukuman atau konsekuensi. Oke, kepada Ibu CGP angkatan 5 boleh ya dibantu. Nggak ada angkatan 5. Angkatan 7 iya boleh dibantu disetirkan dulu Ibu. Apa itu? Ayo ini itu hukuman atau konsekuensi sih menurut Ibu? Nomor 1 lari meninggal lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi atau hukuman ibu? Hukuman. Bersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 karena mengobrol, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa mengerti. Betul ya? Supaya ini berarti hukuman. Hukuman. Betul Pak Opik? Kalau Pak Opik punya pendapat lain nggak Pak Opik? Terima kasih Bu Teti atas kesempatannya. Nanti juga kita jawabannya. Untuk paling terakhir
konsekuensi. Kalau hukuman itu kan posisinya biasanya berupa fisik. Kalau konsekuensi itu adalah suatu perjanjian yang sudah kita janjikan di awal. Nah, sepakati betul. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu adalah hukuman karena bersifat fisik. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu adalah konsekuensi karena di sana dia bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab itu adalah hukuman. Ya. Terima kasih Bu. Oke, jadi ada 3 hukuman, 2 konsekuensi. Nah ya, jadi kita lihat mana sih yang hukuman, mana konsekuensi. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Ternyata lari keliling lapangan basket 2 kali aja itu sudah jadi termasuk hukuman. Ya. Kalau membersihkan coretan yang dibuat di meja itu konsekuensi karena kan dia yang coret di meja. Dia harus membersihkannya dong. Terus mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret memang harus diganti karena itu bentuk tanggung jawab dia kepada orang lain. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol di kelas itu dia harus berjemur. Itu tidak sesuai ya Bapak dan Ibu karena kasihan sekali kalau harus berjemur di lapangan jam 12 terik karena hanya mengobrol. Kita kasih konsekuensi yang lain. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada beberapa ya. Hukuman misalnya paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan tersendiri. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harusnya memang terjadi. Nah, kalau misalnya hukuman misalnya konsep diri yang buruk, kalau misalnya kita menghukum berarti bahasa anak itu memiliki konsep yang buruk terhadap diri dia sendiri, bro, ya. Kalau misalnya kita memberikan dia konsekuensi berarti dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Itu berarti mencerminkan bahwa kamu adalah anak yang baik, kamu tahu artinya disiplin, kamu tahu artinya bertanggung jawab, bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu buat. Jadi kalau misalnya dikasih hukuman seperti anak itu adalah orang yang terburuk. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki aturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat pelatihan? Bapak-bapak dan ibu, kenapa sih kita harus pakai helm? Buat keamanan. Berarti itu kan dari kesadaran diri kita sendiri ya. Bukan karena ada polisi. Ayo polisi di hari pakai helm. Aku pengen dulu mau pakai helm. Nah, berarti kalau kita mau pakai helm itu berarti untuk keselamatan diri kita sendiri. Nah, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M yang kemarin COVID? Harus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, bisa ditambah. Kenapa sih kita harus melakukannya? Karena untuk kesehatan kita. Kalau kita tidak mau terpapar ya lakukanlah gitu kan. Itu adalah hal yang akan dilakukan oleh diri kita sendiri. Makanya kita harus mempunyai kesadaran dalam diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Ya, satu karena mungkin tanggung jawab tersendiri, kedisiplinan waktu, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini kalau motivasi intrinsik itu kembali kepada keyakinan diri sendiri. Dia meyakini bahwa dia akan mendapatkan sesuatu hal yang baik bagi diri
Jika Pak Taufik menemukan murid yang seperti ini, bagaimana? Dasar guru olahraga merangkap kuda. Pasti. Terima kasih muridnya atas kesempatannya. Seorang siswi kelas 4 yang bernama Bulan di SDN Binaan ketahuan melakukan kecurangan mencontek pada saat pelaksanaan tes pelatih akhir semester. Ulang ya, dan sekarang kita lagi ujian. Apa yang akan Anda lakukan? Nomor kedua, kira-kira apa alasan Bulan melakukan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, saya akan memanggil untuk Bulan terlebih dahulu ke dalam suatu ruangan yang bisa dikatakan itu hanya kita berdua. Nah, kita menanyakan dulu. Yang pertama, kenapa alasannya melakukan kecurangan ya dengan cara menjawab. Kita verifikasi dulu lah. Nah, itu sudah melakukan verifikasi dan kita menanyakan kenapa gitu. Kira-kira Bulan melakukan itu. Kalau misalkan sudah melakukan pertanyaan itu, yang ketiga kita mengeluarkan atau memberikan suatu pandangan bahwa percaya diri itu penting dalam mengerjakan soal, karena belum tentu apa yang kita lihat, apa yang kita contek itu benar isinya. Jadi lebih baik kita nilai 100 daripada hasil sendiri, daripada Kembali. ya. Maksudnya gini, lebih baik kita nilai 100 hasil sendiri daripada 100 hasil mencontek. Nah, gitu. Jadi tetap kita harus optimis. Apa yang kita hafalkan, apa yang kita jawab itu harus berdasarkan dari kemampuan kita. Jadi kalau misalkan kita dibiasakan, jadi kita kasih pengertian ya sebelumnya ke Bulan bahwa mencontek itu tidak baik, nanti jadi suatu kebiasaan. Makanya itu harus ada verifikasi, terus menanyakan alasan, dan selanjutnya itu memberikan penguatan bahwa hal itu tidak baik dan harus lebih meningkatkan kepercayaan diri. Ya, itu. Terima kasih Pak Taufik, jelas sekali jawabannya betul ya Bapak Ibu. Kita kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, memang kita harus memverifikasinya dulu terlebih dahulu. Dan itu memang sebaiknya apabila itu kelihatan oleh kita akan menjadi gemuruh di kelas, alangkah lebih baiknya kita bawa ke ruang guru. Nah, kecuali misalnya anak itu melakukannya terlambat satu kali, mungkin kita bisa tanyakan itu di dalam kelas ya. Tetapi kalau misalnya ada anak yang berulang kali melakukan hal tersebut, sebaiknya kita melakukan pendekatan berdasarkan secara empat mata ya yang boleh dulu. Nah, di sini kira-kira alasan apa sih si Bulan ini melakukan hal demikian? Melakukan hal yang mencontek ini. Nah, di sini ada 4 hal yang dibutuhkan oleh Bulan. Yang pertama survival. Bulan tidak belajar atau tidak mengerti apa yang dia ingin, tapi dia ingin nilainya begitu bagus. Atau cinta kasih atau rasa yang ingin diterima menjadi pusat perhatian di kelas dan menjadi pusat perhatian guru. Pasti kan yang mencontek itu, si itu yang nyontek tadi loh, gini-gini. Meskipun dalam konteks negatif, tetapi memang ada anak yang ingin diperhatikan seperti itu dengan cara dia menunjukkan hal yang negatif gitu. Penguasaan, dia merasa perbuatannya ini aman dan tidak akan ketahuan. Oh, aku ahli, tidak akan ketahuan. Terus kebebasan, Bulan pernah mencontek, dan ini bukan hal yang kedua kali, bukan hal yang pertama kali, Pak. Hal yang pertama kali itu tidak ketahuan,
menyakitkan atau enggak memukul dan sebagainya, itu termasuk ke dalam guru yang memukul. Kalau membuat rasa bersalahnya itu, dia akan membuat anak itu merasa, oh dia aku punya kesalahan terhadap orang lain, terhadap ibu aku. Dia akan membuat murid itu dengan seolah-olah dia salah. Misalnya, kenapa sih kamu tuh terlambat, itu sangat kecewa banget, padahal kita sudah membuat kesepakatan kelas, kamu tuh melanggarnya. Nah gitu, jadi menekankan bahwa si guru itu perlu ada kecewaan terhadap murid itu, sehingga murid itu mempunyai rasa bersalah terhadap gurunya. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah di sini penghukum dan membuat rasa bersalah ini adalah kontrol dari luar, dan akan merasa, anak itu akan merasa ingin mengulangi kesalahannya atau enggak akan merasa berani diri, dan ini adalah suatu hal yang akan gagal gitu, eksperimen yang akan gagal antara penghukum dan pembuat merasa bersalah ini adalah eksperimen guru yang akan nantinya gagal, tidak akan membuat anak itu menjadi lebih baik lagi. Nah di sini ada guru sebagai teman dan pemantau. Nah di sini misalnya guru membuat alasan-alasan untuk murid dengan berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak pernah, tidak ibu pernah bantu, ingat tidak ibu pernah bantu apa. Jadi seolah-olah dia itu teman dengan muridnya gitu. Terus pemantau, apa peraturannya, sesuaikan diri bila diawasi. Nah ini akan membuat si anak ini lemah, tidak mandiri dan tergantung. Dan kalau misalnya guru ini menjadi teman itu, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung hanya kepada guru. Dia tidak bisa menciptakan perilaku dalam diri dia sendiri gitu, kalau tanpa bantuan guru itu sendiri. Terus yang pemantau, anak itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Anak kalau misalnya kita jadi pemantau, anak murid itu akan menjadi seorang yang ingin diberikan penghargaan atau hadiah oleh gurunya, karena anak itu kan sudah ditanya apa peraturannya, jadi dia melakukannya itu untuk sebuah peraturan tersebut, bukan untuk dirinya sendiri. Nah kalau yang manajer ini adalah kontrol guru yang paling tinggi, karena dia akan mengontrol muridnya, mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki dirinya, membantu solusinya bagaimana. Jadi misalnya ada anak yang tidak memakai atribut misalnya kaos kaki, sepatu dan sebagainya tidak sesuai dengan aturan sekolah, dengan keyakinan kelas, maka kita tanya dulu apa sih kenapa kamu tidak memakainya. Misalnya saya hilang, asalnya aku punya, aku hilang misalnya. Terus aku tidak membeli lagi, aku tidak punya uang katanya. Nah kita kasih solusinya dari permasalahan tersebut, bagaimana, apakah ibunya ada atau ada pendapatan yang lain, orang tuanya bagaimana. Kita harus konsultasikan kepada anaknya. Bila perlu misalnya ada jawaban dari anaknya yang harus kita konsultasikan kepada orang tuanya, maka kita harus konsultasikan kepada orang tuanya. Nah di sini ada contoh video yang Bapak dan Ibu. Di sini ada contoh 5 video singkat. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata dia sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah.
Sayang, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Pari, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan ngulang lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu sana. Nanti biar baru bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Bagus banget. Anak itu kadang tidak merasa Jadi malah jadi malu kan? Anak-anak sudah jam masuk kelas. Ayah berbaris dalam waktu 20 hitungan. Ayah bagus gila guru lagi baik keberangan guys. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? harus panjat dan bersih betul. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor betul. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak yang benar, apa yang membuat kamu lakukan itu? Baik Pak. Adi, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai selera. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Hmm. Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Kita tanyakan keyakinan kelas kepada murid-murid kita. Apa sih keyakinan kelas kita? Misalnya keyakinan kelas kita ada berapa? Kamu pelanggar yang mana menurut kamu? Misalnya aku pelanggar yang pertama dulu tentang apa? Tentang atribut hormat sekolah, misalnya disiplin. Disiplin itu tentang apa? Memakai atribut lengkap ke sekolah, misalnya seperti itu. Ada yang kalau kita beritahu bahwa kesalahan dia itu kamu tidak memakai atribut ke sekolah, jangan.
berapa jam, 23 jam lagi. Nah, jadi selebihnya banyak waktu di rumah ya. Alhamdulillah dan adanya juga pelajaran bagi orang ini. Jadi bagaimana caranya nih yang tadinya kita tidak tahu, tidak mengerti, belum paham gitu ya. Jadi yang sekarang di zaman milenial ini tuh begitu ya cara mendidik anak finalisnya kami juga sedikit juga saya lebih tahu ya alhamdulillah ya begini ya gitu. Adalah sangat berharga lah pengalaman ini buat saya ke depannya mengajarkan pada anak ya agar lebih bisa lebih disiplin dan mungkin juga bagi sekolah juga begitu ya karena saya pribadi ya sangat berterima kasih banget jadi mungkin akan menanamkan hal-hal yang baru lagi belajar. Terima kasih kepada Mama Alvan yang telah merefleksi bagaimana sih paradigma yang berubah dalam diri sendiri ya terhadap anaknya, terhadap sebagai orang tua terhadap anaknya setelah melihat video-video tadi pemaparan tadi betul ya. Dan semakin hari semakin tahun itu akan ada perubahan dari dulu. Misalnya dulu kita dipukul sama guru itu hal yang biasa. Kalau sekarang kan tidak seperti itu ya. Dan hal yang seperti itu juga tidak baik karena akan menciptakan bahwa rasa sakit itu menjadi sebuah kesukaan untuk diri dia sendiri. Ada sesuatu yang akan ditemukan dari rasa sakit itu, kesenangan itu ada. Makanya kita memulai dengan ya. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan lagi waktu kita mau masuk ke kelas 3, baru beberapa minggu masuk ke kelas 3, kita membuat kesepakatan kelas. Betul nggak? Betul ya. Ada di mana kesepakatan kelas kita? Di sana ya. Di sana sudah tertulis kesepakatan kelas kita. Itu dibikinnya oleh siapa? Oleh kita semua ya. Apakah dibikinnya sama ibu? Apakah sama kalian sendiri? Berarti di antara kita berdua ya. Dan disepakatinya oleh siapa? Oleh kita juga. Oke. Jadi sekarang ibu mau menyederhanakan kalimat-kalimat ini. Jadi nanti ibu akan tulis seperti menghargai waktu. Kalian harus tahu artinya menghargai waktu itu apa. Terus disiplin. Nah disiplin itu kalian harus tahu arti disiplin menurut kalian itu apa dari kesepakatan kelas ya. Kita bikin ulang kesepakatan kelas. Oke, coba baca yang pertama kita kesepakatan kelasnya apa coba? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu artinya kita apa sih? Menghargai waktu ya. Jadi kita kalau misalnya datang tepat waktu artinya kita menghargai waktu kita. Waktu diri kita sendiri, waktu orang lain juga. Kalau misalnya datangnya telat, orang lain sudah pada belajar, kamu baru datang. Nah, terus nanti jadwal istirahatnya dikurangi. Biasanya suka gitu ya, disuruh tulis dulu sampai selesai. Itu konsekuensinya. Nah, itu berarti artinya tidak menghargai waktu. Nah, jadi arti dari datang tepat waktu itu apa? Apa? Menghargai waktu. Menghargai waktu. Sepakat? Sepakat dah? Nah, jadi kita harus menghargai waktu. Menghargai waktu untuk diri kita sendiri dan orang lain. Yang nomor 2 apa nomor 2?
menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan sekolah. Artinya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kebersihan siapa? Diri sendiri dan semua lingkungan sekolah. Yang kelimanya berarti saling menghargai dan tidak berkata kasar. Berarti kita ambil kuncinya, saling menghargai. Nah, arti saling menghargai itu semuanya, ya. Mau menghargai ibu guru, mau menghargai temannya, mau menghargai siapapun yang ada di sekolah ini, berarti kita harus saling menghargai. Yang keenamnya coba baca. Nah, memperhatikan dulu saat menerangkan, itu maksudnya kepada saling menghormati dan saling menghormati antar sesama ini maksudnya kita semua. Dan terakhir, coba yang terakhir itu berarti ini kata kuncinya bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab itu atas semuanya, ya, atas perilaku kita, atas tugas-tugas kita, atas tugas kita di rumah ataupun di sekolah. Ya, itu ya. Ini coba baca lagi, ini kesepakatan baru kita. Yang pertama apa ini? Contohnya apa contohnya? Datangnya tepat waktu, tidak terlambat, ya. Yang kedua, apa sih contohnya tertib dan disiplin? Disiplinnya itu memakai pakaian sesuai dengan jadwal. Nah, menjaga kebersihan. Yang ketiga, apa contohnya? Menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan sekolah. Yang keempat, baca. Nah, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Kita itu butuh dihargai dan dihormati. Kita juga harus menghormati dan menghargai orang lain. Sepakat ya? Nah, yang kelima apa ini? Contohnya apa contohnya? Bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Ibu, tanggung jawab ibu mengajar di sini. Berarti ibu harus masuk setiap hari untuk mengajar. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal tertentu, misalnya ibu sakit dan sebagainya, seperti kalian juga. Tanggung jawab kalian yaitu belajar. Berarti kalian harus masuk setiap hari. Tidak boleh bolos. Sepakat ya? Kelima ini. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.